Intisari tafsir berikutnya adalah di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-53 ini adalah isyarat lain dari ayat ini adalah tuntutan kepada kita semuanya secara khusus orang Islam yang mengaku beriman untuk selalu berkata baik dan lembut. Ini dituntut kita untuk selalu walaupun ini tidak mudah. Artinya dengan berkata yang baik dan lembut, yaitu menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak menyinggung walaupun dengan tujuan untuk mengingatkan maupun merubah sebagaimana yang dilakukan oleh Musa alaihissalam dan juga kakaknya itu Harun alaihissalam tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada Firaun mendakwainya supaya dia menghilangkan atau menghentikan kezaliman terhadap Bani Israel yaitu umatnya. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berkata dengan perkataan yang baik. Seandainya Musa tidak melakukan itu, maka akan lain lagi cerita dari apa yang terjadi saat pertemuan Musa, Harun dan juga Fir'aun dan para menterinya. Jamaah rahimakumullah, andai pun harus kita berdebat, terjadi perdebatan, maka pilihlah kata-kata terbaik dalam debat tersebut. Jangan justru kita akan melakukan suatu serangan balik yang nantinya akan menyakiti dan membuat orang itu semakin kekeh, semakin kuat penolakannya, maka hal tersebut terjadi karena apa? Kita tidak bisa memilih kata-kata terbaik. Di antara yang bisa kita lakukan adalah menjawab dengan perkataan yang baik, bahkan yang lebih baik, dan yang selanjutnya adalah kita menghindari perdebatan tersebut, supaya tidak membuka pintu setan untuk melakukan apa? Perselisihan. Inna syaitona, nah, sesungguhnya setan itu apa? Yanzigu bainahum, mengadakan perselisihan di antara kedua orang yang sedang berdebat. Kemudian, sesungguhnya kata-kata yang keras dan kasar akan memperuncing perdebatan. Ini bisa dibuktikan jamaah rahimakumullah. Di dalam tayangan televisi dari para ahli-ahli hukum, di dalam salah satu channel televisi swasta, tatkala mereka ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembawa acara dalam topik tertentu, mereka ini justru menunjukkan suatu produk perkataan yang tidak baik, yang tujuannya adalah saling menyindir kiri kanan, dan kiri kanan tersulut untuk melakukan serangan balik dengan perkataan yang tidak kalah pedasnya. Maka apa yang terjadi? Justru akan menjadikan menimbulkan permusuhan. Bukan justru mencari solusi, saling memahami dari pemikiran masing-masing, malah justru menimbulkan apa? Permusuhan, menjadi lawan. Dan tentu akan memperkuat kesombongan karena apa? Sesuatu yang mereka keluarkan adalah produk relativitas dari masing-masing individu yang disusupi oleh bisikan atau was-was dari setan dari kalangan jin. Dan itu akan menutup kepada kebenaran. Sehingga yang muncul itu adalah nafsu. Maka nafsu itu memerintahkan kepada apa? Kepada yang kepada yang buruk. Maka sesuatu yang buruk itu bukan hal yang benar. Maka dari itu apabila kita ingin mendapatkan hasil yang baik, yang benar sebagaimana yang Allah kehendaki, tidak ada jalan lain yaitu kita harus memilih dengan perkataan yang terbaik dalam berkomunikasi, apalagi terjadi suatu perselisihan dan terjadilah perdebatan di antara kedua belah pihak. Itu jamaah rahimakumullah petunjuk dalam tafsir kita mengenai surat Al-Isra ayat yang ke 53 tadi. Kemudian kita akan membahas pembelajaran ketiga mengenai ulumul Quran.